Hari ke-6 pasca hilangnya pesawat AirAsia kini mulai memunculkan sejumlah dugaan adanya kejanggalan di balik kecelakaan penerbangan yang menimpa AirAsia. Kami mengulasnya kali ini dengan Yusman Syafi'i Jamal, mantan Menteri Perhubungan dan mantan anggota EKKT dan pilot Airbus Kapten Rofiqul Hamid. Selamat malam Pak Yusman dan Kapten Rofiq, selamat malam. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita bicara soal kejanggalan di balik pesawat AirAsia ini. Wajarkah ketika pilot menerbangkan pesawat tanpa meminta laporan cuaca, tanpa memiliki dokumen keselamatan? Tidak wajar, dan saya rasa di setiap perusahaan atau setiap penerbang pasti tidak akan mau terbang tanpa ada dokumen itu. Mungkin yang jadi pertanyaan kemarin, AirAsia tidak meminta dari BMKG, mesti kita cek dulu di dokumennya AirAsia, yaitu di COM-nya, Company Operation Manual, dari mana sumber yang harus didapatkan oleh pihak AirAsia, seperti itu. Oke, ini kita lihat contoh suratnya seperti ini. Mungkin nanti Kapten Rofiq bisa mengkonfirmasi. Jadi surat ini bisa didapatkan secara langsung atau bisa melalui internet ya? Ya, betul Dan sekali. Sama saja melalui internet pun itu tidak menyalahi SOP, sama saja? Seperti yang saya bilang tadi, karena saya tidak atau belum bekerja di AirAsia. Jadi kita harus cek dulu COM-nya AirAsia itu seperti apa. Gitu loh, bunyinya COM-nya. Dan COM itu merupakan dokumen yang sah. Dan itu sudah di-approve, sudah disetujui oleh Departemen Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara, seperti itu. Adakah kaitannya dengan dokumen ini dengan izin terbang terhadap pesawat? Itu kan merupakan kelengkapan ya. Salah satu kelengkapan dokumen penerbangan. Saya rasa dalam hal ini hampir pasti pihak AirAsia pada penerbangan itu mereka mendapatkan laporan cuaca, tapi mungkin tidak dari BMKG, mungkin dari sumber yang lain, karena seperti kita ketahui bersama, even Mbak Zelda juga sekarang bisa mengakses itu di internet secara cuma-cuma dan memprintnya kemudian membagikannya itu free information. Bisa dari Australia, bisa dari Singapura, bisa dari Amerika, itu banyak bisa dipilih seperti itu. Dan salah termasuk of course dari BMKG, seperti itu. Pak Yusman, bagaimana Anda melihat dugaan kejanggalan-kejanggalan ini? Sebetulnya gini, ini amanat undang-undang. Amanat undang-undangnya mengatakan bahwa BMKG itu wajib memberikan informasi yang jelas tentang cuaca. Artinya bukan diminta, tapi seharusnya langsung memberikan. Wajib memberikan. Terus kemudian ada juga dalam undang-undang mengatakan bahwa setiap pesawat setiap maskapai penerbangan dalam mengoperasikan pesawat terbangnya menempuh suatu rute juga wajib untuk mendapatkan cuaca. Jadi cuaca itu faktor. Dulu sebelum tahun 2007 tidak, tapi kemudian dirubah undang-undangnya untuk mewajibkan maskapai penerbangan dan juga BMKG wajib mendapatkan cuaca. Jadi cuaca itu merupakan prasyarat untuk dia terbang. Jadi dia menjadi bagian dalam manual dari setiap maskapai penerbangan. Nah, tapi kemudian saya kira Dirjen Perhubungan Udara juga mempunyai semacam advisory, itu semacam surat yang mengatakan bahwa itu ada suatu kewajiban. Nah, tetapi yang dilakukan sebetulnya di BMKG itu biasanya itu yang dilakukan sama mereka hanya wajib mengeluarkan dan kemudian menyediakan loket untuk orang mengambil. Nah, sebetulnya tidak harus begitu. Harusnya dengan amanat undang-undangnya itu BMKG juga harus aktif untuk melakukan suatu kerjasama dengan seluruh maskapai penerbangan agar menggunakan data dari BMKG. Ada sanksinya tidak Pak kalau ini? Nah, kalau lihat begini nanti harus dilihat sampai seberapa fatal. Jadi makanya dilihat di dalam kajian waktu KNKT. Apakah seberapa fatal informasi yang tidak diperoleh dari BMKG itu menyebabkan pilot melakukan salah judgement. Jadi itu nanti akan terbuka dalam black box. Tapi ini suatu catatan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara kewajiban dengan apa yang dilaksanakan sehari-hari. Jadi kita bisa mengatakan, oh ini poinnya dia menyimpang. Tapi bukan menyimpang dalam pengertian apa, tapi anomali. Nah, anomali ini apakah menimbulkan suatu error atau suatu judgement yang keliru atau tidak. Jadi karena maksud saya itu begini,
setiap anomali itu kadang-kadang kalau kita keluar itu dianggap bahwa itu menjadi penyebab kecelakaan. Padahal itu belum tentu. Jadi karena itu di dalam penelitian kecelakaan itu tidak boleh ada suatu judgement, prejudgment yang mengatakan bahwa yuk karena begitu harus ada hukuman. Jadi nanti akan ada terpisah. Baik. Terpisahnya itu gini, kalau memang dia anomali ini berlaku sering di maskapai penerbangan ini, maka maskapai penerbangan ini akan mendapatkan teguran. Sampai juga sebetulnya regulator dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara mempunyai kekuatan untuk mencabut izin rute, sampai juga mencabut izin lisensi pilot. Jadi dari yang sederhana izin yang lisensi pilot, ataupun malah izin dari direktur operasinya dan lain sebagainya. Itu sebetulnya ada rangkaiannya. Nah, itu yang saya kira perlu ditegaskan oleh Kementerian Perhubungan. Sekarang ini mereka posisinya itu melihat kejanggalan ini apa yang mau dia lakukan. Baik, ada juga Kapten Rafiq kejanggalan